Puji Tuhan, Shalom, selamat malam. Apakah suara saya terdengar nyaring di sana? Shalom, jelas Pak Aryos. Pastor, ya, Jelas ya. silakan. Ya, saya baru kasih tetes air obat mata tadi. Iya, baik. Pertama, saya bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan walaupun sebelumnya saya pernah menolak karena saya pikir tidak bisa melihat hari ini, tapi kuasa Tuhan, mujizat Tuhan progres. Terima kasih buat doa-doa dari Hami Ministry atau Zoom ini ya, yang dikerahkan oleh hambanya Pak Prof atas jemaat yang ada mendoakan saya, dan saya rasakan, saya kok tiba-tiba rasa kayak lepas gitu loh. Kalau saya mau cerita saudara betapa sakitnya itu, antara nyawa dan jantung saya itu mau lepas, luar biasa. Tapi ya itu dia, banyak yang berdoa, banyak yang mendukung, akhirnya saya boleh ada sampai hari ini. Puji Tuhan, terima kasih buat semuanya. Hanya Tuhan yang mampu membalas. Amin. Ada Ibu Pendeta Priska Asti dari Pamulang. Beliau ini adalah seorang gembala. Saya coba kirim tadi link ke sana. Beliau hadir ya. Baik. Oke, kita bicara hari ini tentang sudah di-share kali ya, temanya ya. Karena 2 hari lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan, maka saya pikir tema-tema kemerdekaan cocok lah ya. Tapi jangan cocokologi. Haleluya. Hari ini tema adalah merdeka bersama Yesus. Awalnya saya tulis merdeka bersama Kristus ya. Dari Galatia 1, dari Galatia 5 ayat 1 sampai 26. Tapi yang paling inti dari kemerdekaan adalah pasal 5 ayat 1 sampai 15, ya kan? Nah, kita akan baca dulu dari ayat 1 dan nanti 13, 14, 15. Ya, karena di ayat 2 sampai ayat 12 itu tentang bagaimana eh, jemaat Galatia itu bersunat. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya. Kita langsung ke ayat 13. Nanti kalau ada waktu kita baca semua. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Inilah Eklesia ya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit, wah ini bahasanya Pak Jokowi ini, dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Merdeka bersama Yesus. Ada 5 poin lah yang saya mau sampaikan kepada kita. Bagaimana caranya kita bisa menang atau merdeka bersama Yesus. Pertama kita harus tahu dulu esensi dari kemerdekaan. Saya coba googling ya, supaya sama-sama satu paham. Saya akan baca, esensi dari kemerdekaan adalah kebebasan dari penjajahan dan penindasan serta hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai bangsa yang berdaulat lebih dari sekedar bebas dari kekuasaan asing. Kemerdekaan juga mencakup keadilan sosial, kesejahteraan, dan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara. Yaitu kemerdekaannya seperti ini, kebebasan untuk
kebebasan dari penjajahan, kebebasan untuk menentukan nasib sendiri, atau mungkin kalau di Indonesia seperti kita beragama sendiri, ya kan, tidak harus dipaksa atau tidak harus dikejar-kejar baru beragama, lahir dari hati sendiri, itu agama yang benar. Walaupun kadang-kadang ya di soal Alkitab itu dicemeti dulu baru dia benar-benar beragama, kan gitu. Kita dulu didisiplin di asrama itu minta ampun. Padahal kita mau jadi hamba Tuhan tapi harus dicambuk dulu. Terus merdeka yang akhirnya kita bisa melakukan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat ya, bukan Indonesia. Baru kesejahteraan umum. Tujuan kemerdekaan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Lalu kemerdekaan itu akhirnya mempersatukan dari yang berbagai macam ras, bahasa, dan lain sebagainya menjadi satu. Itu esensi dari kemerdekaan. Lalu kemudian mereka bergotong royong, berpartisipasi. Dan yang paling penting dari kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan itu sampai pada akhir hayat. Itu yang dialami, itu yang dilakukan, itu yang dikerjakan oleh para pendahulu kita, para pahlawan. Jadi kemerdekaan sesungguhnya adalah kemerdekaan yang melepaskan kita dari ancaman. Betul apa betul? Kita tahu bersama bangsa Israel di Mesir dalam perbudakan selama 450 tahun. Lalu kemudian padang gurun, sebelumnya mereka harus menyeberang laut yang dibelah. Ya kan? Tetapi apakah mereka sesudah menyeberang lautan yang sudah dibelah oleh Tuhan itu dibelah Musa melalui kuasa Tuhan, apakah mereka benar-benar bebas? No. Ada kurang lebih 3 juta ya mereka yang keluar dari tanah Mesir, yang sampai ke tanah Kanaan hanya Yosua dan Kaleb. Artinya merdeka, tetapi pemahaman iman atau pola pikir mereka masih hidup di dunia Mesir. Kita tahu bersama bahwa Mesir adalah lambang dunia. Ya. Mesir adalah lambang dunia, lambang perbudakan, dan Herodes itu adalah lambang setan, begitu kira-kira ya. Atau penjajah. Nah, oke, saya percaya kita semua tahulah arti dari kemerdekaan. Nah, yang pertama, bagaimana caranya kita menang bersama Yesus? Yang pertama adalah satu, harus mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Hosea 4 ayat 6 saya akan baca buat kita. Hosea 4 ayat 6 di situ dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Luar biasa ini. Jadi kalau kita tidak mengenal Tuhan, ya sia-sialah kita ya. Makanya harus kenal Tuhan lewat apa? Lewat doa, lewat firman, lewat penyembahan, lewat ibadah, lewat tindakan, lewat iman, apalagi. Ya udahlah, semua itu harus dilakukan. Saudara sudah pernah ketemu Tuhan Yesus secara pribadi? Sudah ya? Kalau ada yang belum, ya udah, cari Tuhan. Ya, saya pernah ketemu Tuhan Yesus tahun 98 kalau nggak salah. Ya, dia entah kenapa tiba-tiba saya dijamah, dipegang gitu. Dia bilang begini sama saya. Sabar anakku, tenanglah, saya ada bersamamu. Memang pada saat itu saudara, hati saya kalut luar biasa.
takut minta ampun. Jadi ceritanya begini loh. Nggak tahu itu mimpi atau penglihatan atau apa. Kira-kira begitulah. Ini pribadi saya. Tiba-tiba saudara tahun 98 sebelum kerusuhan. Itu laut semua kering. Lalu saya marah dong kan. Saya marah sama Tuhan. Tuhan, itu gimana itu laut semua bisa kering? Sampai kelihatan batu, pasir, ikan-ikan semua kelihatan. Ternyata dia marah karena ada raja yang sangat bengis. Terus saya bilang gini, lalu gimana dong? Tante saya kan dia mau penginjilan ke Nias. Nanti perahunya dari Sibolga ke Nias nggak nyampe itu. Waduh. Jadi saya tuh ngomong langsung gitu, ngomong. Lalu dia usap-usap kepala saya. Tenanglah anakku. Percayalah semua akan beres. Oh, jadi itu nggak bisa dilupakan saudara ya. Entah itu mimpi atau apa ya. Atau penglihatan begitu kira saya spektakuler lah ya. Jadi yang pertama saudara, untuk kita bisa menang atau merdeka dari segala hal adalah kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau orang sudah mengenal Tuhan secara pribadi, pastinya dia tidak akan pernah melupakan Tuhan, kan begitu. Jangan melayani, memuji Tuhan, ada masalah tinggalin, berarti dia nggak kenal, kan gitu ya. Nah, dibiar singkat. Yang kedua, fokus kepada tujuan hidup. Paulus bilang begini, Filipi 3:14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Seorang hamba Tuhan, seorang penginjil, seorang guru, seorang apapun itu profesinya di dalam Tuhan harus fokus kepada tujuan supaya sampai kepada tujuannya. Kalau dia tidak fokus berarti ya. Sudah tahu arti fokus kan? Fokus itu hanya memandang satu titik. Itu namanya fokus. Kalau fokus tapi lihat kiri, lihat kanan, lihat atas, itu namanya nggak fokus. Bisa kesandung. 1 Petrus 1 ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Luar biasa. Jadi kalau kita fokus saudara, di dalam Tuhan, ada kemerdekaan yang luar biasa. Itulah yang mau ditunjukkan kepada bangsa Israel pada waktu keluar dari tanah Mesir, menuju tanah Kanaan. Mereka dituntut untuk fokus kepada Tuhan. Jangan lihat perkara-perkara yang lain. Misalnya kelaparan, kehausan, ada kalajengking, dan lain sebagainya. Harus fokus, jalan-jalan, berhenti-berhenti. Membuat kemah, ibadah, kan gitu. Tapi nanti ketika kelaparan, wah marah-marah, sampai akhirnya saudara, Nabi siapa yang bilang bahwa Musa itu adalah Nabi yang paling lembut. Tapi dia yang dia pernah marah, ya kan? Dia memecahkan loh batu. Lembutnya kenapa? Jadi dia sampai bilang begini, Tuhan, udahlah jangan balaskan kejahatan bangsa ini, biarlah saya yang mati, kan begitu ya. Saking cintanya dia kepada bangsa yang dipimpinnya, dia mengeluarkan kata-kata itu. Nah, poin yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa menang, merdeka bersama Yesus? Yang ketiga adalah memiliki kasih yang sungguh-sungguh. 1 Petrus 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Nah ini dia kuncinya. Kemarin saya dengar di perdebatan, emang kamu pernah kenal? Kamu kenal Tuhan Yesus? Di mana? Jumpa di mana katanya gitu kan? Lalu si apologet bilang gini, dari Bible. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan.
Pengenalan kita dengan Tuhan bukan sekedar fisik to fisik atau face to face, ya. Tetapi iman kita yang berbicara, roh kita yang nyambung kontak dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita mengenal kepada Tuhan. Dan saya percaya itu yang mempertahankan kita sampai hari ini melayani Tuhan. Amin. Kalau kita tidak memiliki kasih yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, wow, sedikit masalah bisa goyah. Betul atau betul? Saya kadang sedih melihat bangsa ini, ya kan? Sampai ada beberapa oknum mau mengibarkan bendera One Piece karena di mana-mana serba susah, dipajakin, macam-macam. Ini dunia apa kan gitu ya? Nah, sementara banyak bangsa, banyak masyarakat mengharapkan ada kemajuan yang signifikan di pemerintahan sekarang ini. Tapi kita miris melihat apalagi kejadian di Pati kemarin ya, sampai polisi babak belur hanya gara-gara ucapanmu adalah meongmu, salah ya, ucapanmu adalah harimaumu, kan gitu. Sedikit bicara salah akhirnya jadi bumerang, banyak yang korban. Nah, saudara yang kasih Tuhan, memiliki kasih yang sungguh-sungguh ini menjadi modal kita melayani Tuhan tentunya. Saya pernah, saudara yang kasih Tuhan, kalau saya benar-benar tidak dilindungi Tuhan, mungkin saya sudah berakhir. Kenapa? Saya pernah melayani di daerah Bogor, namanya Kemang, ya, daerah Belabong. Tiba-tiba ada engkong, mantan jawara, dia bawa goloknya. Ngapain kau situ? Pergi kau. Bikin ribut aja di sini, kata gitu. Kan? Datang jemaat bilang, om, itu bawa parang dia, singkong itu. Terus kita nggak boleh ibadah, Allah tenang aja lah. Masih parang kok, kecuali dia bawa yang lain, bolehlah. Kalau kita mati dengan parang, sudah mati dari dulu. Saya bilang begitu. Berani sekali dia orang ngomong. Lalu saya hadapin, ngapain di sini? Bikin ibadah. Ini bukan daerahmu ini. Iya memang betul engkong. Ini bukan daerah saya, tetapi saya ditugaskan Tuhan untuk melayani di sini. Tugas saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Tugas saya hanya menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi siapa yang percaya kepada Yesus, yang saya imanin itu, dia pasti selamat. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang berbeban diangkat bebannya, dan menghadapi jalan buntu diberikan jalan keluar. Itu saja. Pokoknya mulai masuk nggak bisa. Tapi kami tetap, saudara, walaupun diancam. Dan akhirnya saudara yang kasih Tuhan, dia sakit parah. Setelah dia sakit parah, dia bilang begini, mana itu Pak Pendeta, panggil dulu. Biar didoain saya, kata gitu. Lah, lalu dipanggillah saya. Kenapa, Kong? Dia udah terbaring. Setengah menangis dia bilang begini, doain dulu saya. Saya udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa ngapain, kata gitu kan. Lalu kita doain. Mari kita doa. Kita menyembah Tuhan. Doa. Terap dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh. Kita jelasin siapa Tuhan Yesus Selamat. Baru dia terima. Setelah dia terima Tuhan Yesus, kita layani, kita kasih baptisan dan lain sebagainya. Lalu 2 minggu kemudian, is dead. Saya berpikir gini, iya ya, kalau saya kemudian mental, atau kemudian ciut, tidak lagi mau melayani, walah, ini jiwa hilang satu ini. Dan puji Tuhan, sudah kasih Tuhan. Dia kan jawara ya, kungfu. Maka dalam tanda kutip, ante-antenya dibawa dan percaya Tuhan Yesus. Luar biasa. Cuma waktu itu saya melayani di GKI. Ya, saya dulu pelayanan di GKI Pondok Indah selama 8 tahun. Jadi saya di
ditugaskan untuk melayani di bakal jemaat Bajem di Labong gitu. Jadi karena kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kepada orang yang kita layani, maka kita bisa bertahan sampai hari ini. Puji Tuhan, waktu berjalan terus. Nah, yang keempat. Yang keempat adalah bagaimana caranya kita bisa menang bersama dengan Yesus, hidup dalam kebenaran. Ya, ini Pak PKL ini paling apa ya? Paling fanatik ini soal kebenaran. Pak PKL ini tidak tergoyahkan soal kebenaran, kekudusan yang hakiki. Yohanes 14 ayat 6 berkata demikian, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Setiap orang tidak akan pernah bisa menang. Setiap orang tidak akan pernah bisa merdeka ketika kebenaran tidak ada di hatinya. Tetapi ketika orang dibenarkan oleh Yesus sendiri dalam Roma, maka itu membawa dia ke surga, ke tempat Bapa berada. Jadi poin keempat adalah hidup dalam kebenaran. Masalah manusia terbesar di dunia ini adalah masalah kebenaran. Betul apa betul? Ya. Masalah manusia di dunia yang terbesar adalah masalah kebenaran. Orang sehebat apapun, sebaik apapun yang dilakukan tetap salah karena dia di luar kebenaran. Udah capek-capek bangun ini sana sini, tapi dia tidak di dalam kebenaran, maka dia tidak benar. Tetapi orang yang di dalam Tuhan pasti melakukan kebenaran, walaupun jatuh bangun, kan begitu. Jatuh bangun aku mengejarmu. Ya. Kebenaran itu harus menjadi lifestyle. Amin. Jangan menjadi hanya slogan dalam hidup kita, saudara. Sekali benar, tetap benar. Ya. Oke. Yang kelima. Nanti kita saya senang nanti kalau ada yang mau menambahi, berkomentar gitu ya. Jadi kita diperkaya di Zoom ini. Yang kelima adalah tetap setia. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Akhir dari ayat ini, saudara, terjemahan lain berkata begini. Sabaslah engkau, hai hambaku yang setia, masuklah dan nikmatilah kerajaan Tuhanmu yang kekal. Kenapa? Dia setia melakukan perkara-perkara kecil. Ya kan? Matius 25 ayat 21. Nah, setiap orang yang setia dalam perkara, baik perkara kecil, perkara besar, Tuhan menganugerahkan, Yesus menganugerahkan kita ketika kita benar di hadapan Tuhan. Mahkota yang pertama adalah mahkota kehidupan, mahkota yang kedua adalah mahkota kemuliaan, mahkota yang ketiga adalah mahkota kebenaran, mahkota yang keempat adalah mahkota sukacita, dan mahkota yang kelima adalah mahkota abadi. Ya, mahkota kehidupan itu ada di dalam Yakobus 1 ayat 12 dan Wahyu 2 ayat 10. Ya. Jadi ketika kita setia kepada Tuhan, kita pasti menang, kita pasti merdeka. Yang kedua adalah mahkota kemuliaan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Saya akan baca dulu ini. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ya, mahkota yang kemuliaan yang kedua. Lalu mahkota kebenaran, yaitu tadi yang kita baca. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran
yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. 2 Timotius 4 ayat 8. Mahkota selanjutnya adalah mahkota sukacita. Ya, ini sering kita baca. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Ya, itu dia. Bentar. Jadi mahkota sukacita. Lalu mahkota Filipi 4 ayat 1 saya akan baca. Filipi 4 ayat 1, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Mahkota yang kelima, mahkota abadi. 1 Korintus 9 ayat 24-25 berkata demikian. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota abadi. Jadi saudara yang kasih Tuhan, efek dari apa yang kita lakukan dari poin yang tadi, yang kelima tadi adalah setia sampai akhir, maka Tuhan menganugerahkan kita kelima mahkota. Kelima mahkota ini bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga merupakan gambaran dari pahala surgawi yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya yang setia. Amin. Lalu pertanyaannya, setelah orang percaya Tuhan Yesus, setelah orang setia kepada Yesus, apakah mereka masih terjajah? Wah, kemungkinan masih terjajah. Karena mungkin masih main-main. Ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, saya percaya kelima poin ini menjadi bagian dalam hidup kita. Bagaimana kita menang bersama Yesus, ya. Bukan hanya sekedar lepas dari penjajahan, tetapi mempertahankan. Tadi dikatakan ya, jangan mempermainkan. Bentar. Ayat 13 dari Galatia 5, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Ngeri saudara. Dalam Yakobus dikatakan orang tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, maka dia berdosa. Ayat berapa itu ya? Yakobus 4 ayat 17. 4 ayat 17, benar. Nah, benar. Wah, makasih bro. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ngeri saudara, ya. Jadi kalau kita main-main ya, itu dia, kita tidak diberikan mahkota itu. Puji Tuhan, demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan pada malam hari yang indah ini, bahwa kita bisa merdeka, bisa menang bersama Yesus. Apabila tadi kita mengenal Tuhan secara pribadi. Ada perjumpaan secara pribadi, dimanapun dan bagaimanapun. Tidak harus menghadap kiblat sana-sini. Dimanapun dan bagaimanapun kita bisa kontak langsung dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus fokus kepada tujuan hidup kita. Sekali melayani, tetap melayani. Karena kita sudah tekan kontrak dengan Tuhan. Saya mau ikut Yesus sambil nangis. Waktu kita dilantik jadi hamba Tuhan. Ya kan? Baru tanda tangan.
menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Lalu yang ketiga adalah memiliki kasih yang sungguh-sungguh terhadap Tuhan dan terhadap manusia, berarti terhadap semua orang. Dan ini yang kita harapkan ya. Ngeri sekali saudara yang kasih Tuhan. Ternyata bukan hanya Cidahu dan Padang, ada di mana-mana. Ya. Masih ada persekusi. Lalu kemudian yang keempat, kita harus hidup dalam kebenaran. Masalah manusia terbesar di dunia ini adalah masalah kebenaran. Kalau dia sudah nggak benar, apa aja yang dilakukan pasti salah. Yang kelima adalah kita tetap setia. Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab ini dicatat, diawali dengan kata jadilah dalam Kejadian 1 ayat 3, diakhiri dengan setialah sampai mati. Wahyu 2 ayat 10. Jadi saudara, kita bisa menang, kita bisa merdeka karena Tuhan yang memerdekakan kita. Amin. Puji Tuhan, kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Mari berdoa. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami sudah membaca, merenungkan firman Tuhan. Terbatas adanya kami memahami, memikirkan, dan melakukannya. Tetapi kami punya Tuhan yang luar biasa, memampukan kami untuk terus setia melakukan firman yang kami dengar, yang kami tahu dalam hidup kami. Sebab itu, teruslah Engkau menolong kami, sehingga kami tetap setia sampai akhirnya. Tuhan memberkati pelayanan kami ini Tuhan, supaya terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang bagi banyak orang ketika firman Tuhan disampaikan. Biarlah semakin banyak partisipan yang mau bergabung di ibadah Zoom ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, firman yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan. Amin.